Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya di channel Deep Creepy. Kalian percaya nggak kalau ada orang yang secara sadar ingin terinfeksi penyakit HIV? Ya, karena seperti yang kita tahu, HIV adalah salah satu penyakit paling mematikan dan belum ada obatnya sampai sekarang. Tapi di dunia ini, benar-benar ada orang yang ingin bahkan terobsesi untuk terinfeksi penyakit HIV. Orang ini bernama Wanda Lepute, asal Prancis yang dijuluki sebagai pria paling menjijikan di dunia. Dia juga dianggap sebagai pria dengan parafilia atau kelainan terbanyak di dunia. Menurut gue, dia adalah orang yang paling menjijikan yang pernah gue kenal seumur hidup. Gimana gak gila coba? Dia sengaja ingin terinfeksi HIV dengan melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti minum sampai memakan orang lain. Dia juga menusuk jarum tubuhnya menggunakan demi memuaskan dan udah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja bahas dan masuk aja ke ceritanya. Wanda Lepute lahir di kota Rochefort, Prancis, dari orang tua yang tidak pernah dipublikasikan ke hadapan publik. Nama Wanda Lepute sendiri merupakan nama panggung yang diambil nama dari seorang pria sadis yang pernah menjalin hubungan dengannya. Sejak kecil, ia sering dibully dan mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak-anak yang lebih tua dari dirinya. Mungkin hal tersebut menjadi pemicu atas sikapnya di masa depan, di mana Wanda sangat terangsang jika menerima pukulan atau kekerasan dari orang lain. Ia pernah oleh pria dewasa saat berumur 8 tahun, yang membuatnya mulai menemukan tujuan hidupnya untuk menjadi seorang. Selain itu, ia juga mulai menjadi saat berusia 11 tahun, hingga menjalin hubungan dengan anak laki-laki yang lebih tua dari dirinya. Konon, ia sampai dijadikan oleh sepupunya sendiri, yang membuatnya semakin ketagihan untuk menerima pukulan bahkan penyiksaan. Ia juga sampai mengungkapkan bahwa keinginannya kepada para penonton jika dirinya ingin terinfeksi penyakit HIV secara sukarela. Video itu pun kemudian viral dan mendapat ribuan komentar, sampai disebarkan oleh para penonton melalui link Google Drive. Selain dibahas oleh orang-orang dalam situs Reddit, video tersebut muncul di berbagai forum underground seperti BDSM Fringe, Deep Web, dan komunitas gore. Beberapa forum sampai menganggap konten tersebut terlalu ekstrim, bahkan untuk komunitas gore. Para penonton juga mulai berspekulasi dengan mengatakan jika Wanda merupakan aktor pembuat konten ekstrim hingga pasien rumah sakit jiwa di Prancis Selatan. Pada pertengahan 2020, Wanda kembali mengupload beberapa video yang lebih gila, jijik, brutal, dan mengerikan. Dalam video terbarunya, Wanda terlihat popok dan memakan isinya yang merupakan manusia. Ia juga mengoleskan ke wajah dan tubuhnya sambil bergumam dalam bahasa Perancis dengan nada yang terasa nikmat. Mereka juga sampai menggambarkan tindakan Wanda sebagai contoh penyimpangan yang sangat berbahaya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena tindakannya dilakukan dengan niat jelas, sadar, dan direkam, bukan dibuat dengan cara spontan. Ia bukan sekedar memakan, tapi mengaitkan aksinya dengan ritual kehancuran diri dan spiritualisasi penghinaan. Walaupun aksinya tersebut bisa menyebabkan infeksi dan kerusakan organ, Wanda tetap melakukan hal itu demi mencapai kehancuran sebagai bentuk kenikmatan tertinggi. Hal itu semakin memperkuat citranya sebagai manusia yang mampu menghapus batas antara tubuh, jijik, dan kehancuran. Awalnya banyak yang menyangka jika video tersebut adalah palsu atau editan. Namun setelah dicek oleh para pengguna menggunakan software, mereka mulai percaya bahwa video tersebut benar-benar asli tanpa editan atau trik kamera. Beberapa orang mengaku trauma, mual, dan tidak bisa makan normal selama berhari-hari setelah menonton video tersebut. Meski begitu, video tersebut menjadi salah satu tindakan paling terkenal dan ekstrim yang pernah dilakukan oleh Wanda Lepute.
Netizen yang penasaran juga terus menyebarkan video-videonya hingga membuat katalog parafilia dengan menampilkan wajah Wanda. Dalam sebuah wawancara dengan majalah BME Zine atau Body Modification Enzyme, Wanda mengatakan jika ia sangat tertarik dengan bentuk kaki, pakaian kotor, dan bau yang tidak sedap. Ia juga melihat kaki wanita menggunakan sepatu hak tinggi yang bisa membuatnya bahkan sampai ia mulai menjadi bagian dari komunitas saat berusia 17 tahun, di mana ia bertindak sebagai budak bagi para dominan dan dominatrix yang sadis, yang senang menyiksa dan mempermalukan orang lain. Tak hanya itu, ia sampai mengenakan pakaian wanita seperti sepatu hak tinggi, stocking, dan rok untuk menunjukkan bahwa ia mampu menyenangkan siapapun yang menginginkan tubuhnya. Menurut artikel yang gue baca di situs bizarrec.com, Wanda sering dirinya ke pasang suami istri secara sukarela atau tanpa dibayar sepeser pun. Dalam foto dan video yang ia bagikan, Wanda suka memperlihatkan bagian dadanya yang akibat sesi yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Susu dan lubang juga pernah ditusuk sampai dipotong menggunakan pisau, yang membuatnya harus dirawat selama 3 minggu akibat lukanya yang sangat parah. Ia juga harus menjalani operasi untuk mengangkat daging di sebagian dadanya akibat keseringan menyuntikkan minyak ke dalam tubuhnya. Meski begitu, Wanda tidak kapok sedikit pun karena ia merasakan sensasi yang luar biasa akibat rasa sakit yang ditimbulkan oleh permainannya sendiri. Ia suka memakan air lain dari kas, bahkan muntahan, karena menurutnya memiliki sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Gila nih orang, bener-bener punya kelainan mental sih kalau menurut gua. Komunitas aja nggak ngakuin dia karena tindakannya yang terlalu ekstrim. Oke, lanjut. Pada tahun 2021, nama Wanda semakin terkenal di komunitas ekstrim dan forum underground setelah merilis 4 video yang sangat menjijikkan. Video tersebut menampilkan Wanda yang meminum dari kas, memakan dari popok orang lain, dan menyuntikkan bedak ke tubuhnya sendiri. Tak hanya itu, ia juga mengaku ingin mati perlahan akibat HIV, sambil menunjukkan ekspresi mengerikan dan tertawa. Video itu pun meledak di forum underground Spanyol, Forgor.com dan Beneados Foros. Setelah para pengguna anonim membagikan video tersebut, beberapa penggemar sampai mengupload ulang di forum ekstrem Prancis, Juxvideo.com, dengan judul yang membuat banyak orang semakin penasaran. Salah satu grup Telegram, Parafilias NSPL 2021, sampai membagikan video tersebut sebagai bagian dari arsip manusia ekstrim, yang membuatnya mulai dijuluki sebagai King of the Virtual World Deviants, atau Raja Deviants dunia maya. Bahkan wajah dan nama Wanda sampai dijadikan video dark di aplikasi TikTok, hingga menimbulkan pro dan kontra. Menurut orang-orang di komunitas gore, video tersebut benar-benar gila dan telah melampaui batas ekstrim karena bisa membahayakan diri sendiri. Para penonton menganggapnya sebagai konten kutukan karena mereka merasa takut, mual, dan sangat trauma setelah melihat video tersebut. Dalam sebuah jurnal yang dibahas oleh komunitas psikologis, mereka mengatakan jika Wanda mengalami gangguan multiply paraphilic disorder atau kelainan yang menyimpang dari norma-norma sosial, ia menjadikan tubuhnya sebagai alat proyek seni atau performa psikosis demi menghasilkan konten ekstrim yang brutal dan mengerikan. Mungkin perilaku tersebut muncul akibat trauma berat di masa lalu, hingga mengalami depresi atau kehilangan relasi terhadap tubuhnya sendiri. Untuk kasus se-ekstrim Wanda Lepute, dokter spesialis atau psikolog harus melakukan terapi khusus untuk menghilangkan perilaku ekstrim dan mengurangi resiko imitating demi memperbaiki kualitas hidup. Menurut seorang dokter yang pernah studi di Korea, perilaku Wanda menunjukkan gejala gangguan jiwa yang harus segera diatasi dengan pendekatan yang spesifik. Pada tahun 2022, video lama Wanda kembali viral di beberapa forum internet dengan menampilkan Wanda sedang pakaian dalam milik penyakit HIV. Ia juga menyuntikkan cairan kuning ke belakang yang membuat para penonton merasa mual dan tak bisa tidur. Hal itu membuat Wanda mulai dibahas di forum-forum internasional seperti 4chan, Board, Reddit, dan server Discord Underground.
Videonya juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Rusia, yang membuatnya mulai digambarkan sebagai ikon untuk konten ekstrem global. Ketenarannya tersebut membuat orang-orang mulai mencari identitas Wanda dengan melacak address, lokasi, dan wallpaper yang ada di dalam video. Namun sayang, mereka tidak pernah menemukan identitas asli Wanda, yang membuat sosok dari Wanda Lepute masih menjadi misteri sampai sekarang. Periode tersebut bisa dibilang sebagai era untuk popularitas Wanda Lepute yang telah dikenal secara internasional. Wanda bukan sekedar selebriti internet biasa, karena ia menciptakan sensasi melalui praktek ekstrim yang membuat orang-orang merasa jijik, namun semakin penasaran. Wajah Wanda sering dijadikan meme dan animasi horor di aplikasi TikTok, hingga disejajarkan dengan figur ekstrim terkenal seperti Luka Magnotta, Three Guys One Hammer, dan obscure guru performer. Tak hanya itu, muncul grup Telegram khusus Archivo Wanda 2022 yang berisi video-video ekstrim Wanda dalam format zip. Namun pada pertengahan 2022, platform Reddit, Discord, dan Telegram mulai menghapus postingan dengan nama Wanda menggunakan AI dan kata kunci. Banyak video YouTube yang membahas tentang sosok Wanda dihapus otomatis karena dianggap berbahaya dan tidak etis. Bahkan, beberapa negara termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika memblokir kata Wanda Lepute dalam mesin pencarian Google atas desakan pemerintah. Dan sejak saat itu, orang-orang termasuk para penggemar mulai pindah ke sistem hosting privat dan invite only untuk menghindari aksi sensor. Gila ya nih orang, sampai namanya diboikot di beberapa negara loh. Tapi menurut gue, penontonnya juga gila sih. Niat banget sampai bikin grup Telegram khusus, dan yang gabung ke grupnya sampai ratusan ribu. Oke, kita lanjut lagi. Soalnya belum selesai nih ceritanya. Pada tahun 2023, Wanda Lepute mengalami transformasi yang signifikan, hingga memiliki dampak besar pada persepsi publik, popularitas, dan kontroversinya. Dari yang awalnya pembuat konten ekstrim, ia berubah menjadi sosok yang sangat disegani dan memiliki jutaan pengikut. Video Wanda muncul di berbagai negara berkat repost yang dilakukan oleh para penggemarnya di berbagai platform, termasuk deep web. Tak hanya itu, videonya juga muncul di berbagai forum seperti Devas Rusia, grup Discord Zen Extreme, dan subreddit Mirror seperti r// Really NSFL yang saat ini sudah di-banned. Bahkan video Wanda sampai diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Spanyol, Jerman, Portugis, bahkan Indonesia, lengkap dengan subtitle kasarnya. Karena hal itu, Wanda mulai menjadi sosok simbolis yang dijuluki sebagai legenda hidup dalam dunia konten terlarang, atau the most extreme man ever, caught on camera willingly. Ia juga sampai disejajarkan dengan sosok kontroversial lainnya, seperti Luka Magnotta, Karen Greenlee, dan kanibal Jerman, yaitu Armin Meiwes. Di periode tersebut, Wanda digambarkan sebagai perwujudan dari kemerosotan mental dan manusia paling parah. Ia muncul dalam konten semi-fiksi, seperti komik horror underground yang berjudul The Gospel of Wanda. Komunitas psikologi menyebut Wanda sebagai simptom gangguan berat yang membutuhkan perawatan medis, karena tindakannya sudah melebihi batas wajar. Cybercrime di beberapa negara sampai meminta Telegram dan forum digital untuk menghapus semua jejak konten Wanda karena dianggap memicu trauma dan gangguan mental. Beberapa platform memblokir kata kunci Wanda Lepute, Wanda HIV, dan Wanda Pup dari mesin pencarian atas desakan pemerintah. Telegram, Reddit, dan Discord mulai memberlakukan auto-ban untuk semua konten yang berkaitan dengan Wanda. Pemblokiran gila-gilaan membuat sosoknya mulai dibahas dalam forum akademik, hingga muncul sebuah blog, Wanda Lepute, The End of Consent in Digital Age, yang dibuat oleh seorang dosen psikolog. Acara podcast bernama The Digital Abyss menampilkan episode khusus yang membahas tentang Wanda sebagai fenomena manusia paling tidak bisa dijelaskan. Pada tahun 2024, fenomena Wanda Lepute mulai mengalami penurunan yang dipicu akibat berbagai faktor. Pemerintah Inggris menerapkan undang-undang terkait konten ekstrim, yaitu Extreme Pornographic Image Law, yang bisa dikenakan hukuman 3 tahun penjara. Selain Kanada, India, dan Estonia menerapkan undang-undang yang sama termasuk konten anak.
Rusia meresmikan undang-undang yang lebih parah untuk para pembuat konten ekstrim sebagai efek jera. Pemerintah Rusia tak segan untuk mengebiri dan memenjarakannya seumur hidup untuk para atau pelaku kejahatan terhadap anak. Konten-konten seperti Wanda langsung dihapus oleh cybercrime Rusia untuk menghentikan kerusakan moral yang akan ditimbulkan. Mungkin kalau si Wanda tinggal di Rusia, udah kelar sih menurut gue. Karena yang gue tahu, selain memblacklist situs yang menyebarkan konten self-harm, kekerasan, dan anak, mereka tegas kalau nindak orang-orang yang dianggap menyimpang atau melanggar norma sosial. Rusia itu emang terkenal saat taat agama karena menganut ajaran Kristen Ortodoks. Ya nggak heran sih kalau Rusia sampai sebegitunya. Komunitas LGBT aja disikat sama Pak Putin. Apalagi konten dark kayak si Wanda. Oke, kita lanjut dulu. Jadi setelah beberapa negara melakukan pemblokiran besar-besaran terkait konten sensitif, muncul petisi dari komunitas psikiatri online dan pendukung keamanan digital, di mana mereka mendesak beberapa platform internet untuk menghapus seluruh jejak digital tentang Wanda Lepute. Banyak link Google Drive dan Mega yang sebelumnya aktif mulai ditinggalkan oleh para pengguna karena berbagai alasan. Beberapa grup Telegram yang menyimpan konten-konten Wanda dihapus otomatis oleh pihak developer atas permintaan dari pemerintah di masing-masing negara. Hal itu membuat para pengguna mulai beralih ke situs-situs yang lebih tertutup dan misterius, seperti Deep Web dan Dark Web. Karena situs-situs tersebut sangat susah diakses oleh orang awam. Beberapa orang juga membentuk grup privat atau komunitas kecil yang berisi semua koleksi video Wanda, screenshot, dan transkrip verbal. Hal tersebut membuat perbincangan seputar Wanda masih tetap hidup melalui sudut-sudut tergelap yang ada di internet. Sampai sekarang, tidak ada kabar dan informasi terbaru mengenai Wanda. Karena sejak tahun 2021, Wanda tidak pernah mengupload apapun, seperti video, foto, suara, atau semacamnya. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa Wanda telah meninggal akibat terinfeksi HIV atau melakukan diri. Ada yang menduga jika Wanda dirawat di institusi kesehatan mental, bahkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa secara paksa oleh pemerintah Perancis. Terlepas dari spekulasi yang telah beredar di internet, tidak ada yang tahu kabar Wanda saat ini. Karena ia tidak pernah menunjukkan batang hidungnya, ia juga telah dianggap sebagai salah satu orang paling menjijikan di dunia, yang telah diakui banyak orang karena aksi kontroversinya. Tidak hanya ingin merasa, tapi ingin dihancurkan, dilihat, dan dikenang lewat sesuatu yang tak terlupakan, meski itu adalah kehancuran dirinya sendiri. By Wanda Lepute. Mohon maaf jika ada salah dalam ucapan atau salah penyebutan nama. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya.